Selamat malam, kelinci kecil aku. Kita ketemu lagi nih malam ini. Kamu apa kabar? Udah mendingan? Cairan kamu udah balik lagi belum? Udah kan? Aku tuh datang ke sini buat nemuin kamu karena aku ngerasa haus. Enak banget ya. Setiap kali aku haus, aku tinggal datengin kamu, terus aku tinggal nyantap kamu. Kasian ya manusia kayak kamu tuh. Tapi kamu juga beruntung kok. Ya, kamu ketemu vampir kayak aku dan aku gak langsung habisin kamu kan. Malah kamu dapat asupan dari aku. Tapi kalau aku perhatiin, kayaknya kamu punya kebiasaan unik ya. Kamu selalu gerakin kaki kamu kalau lagi gelisah. Kenapa? Kenapa kamu kepikiran sesuatu? Kalau kamu mikirin cara buat lari sih, aku berkali-kali bilang sama kamu ya, itu percuma. Hal yang sangat mustahil buat kamu pergi dari aku. Aku udah pernah bilang itu kan. Daripada kamu habisin tenaga kamu buat mikirin hal-hal yang mustahil, mendingan kamu fokus buat pulihin tenaga kamu, jernihin pikiran kamu. Jangan sampai kosong, jangan sampai hilang. Soalnya kalau kamu sampai kehilangan kewarasan kamu ya bakal jadi ngebosenin sih. Oh, kamu jangan khawatir. Kalau misalkan kamu gak ada tenaga karena kelaparan, aku bawa makanan buat kamu. Makanan manusia, kok tenang aja. Dan selain itu juga, kebetulan aku bawa obat-obatan. Mungkin terdengar aneh ya, tapi kan aku bisa nyamar, aku bisa membaur sama manusia-manusia normal di malam hari. Dan kebetulan tadi aku lagi keliling-keliling, terus aku nemu apotik. Ya udah, sekalian aja aku beli obat buat kamu. Ya, aku nggak tahu sih obatnya manjur atau enggak, tapi aku udah tanya-tanya kok. Ini tuh obat buat meningkatkan tensi darah. Soalnya kan aku tahu hampir setiap kali kita ketemu, kamu selalu aku hisap. Soalnya gimana ya? Aku tuh suka banget sama aroma kamu. Jadi sayang banget kalau misalkan aku langsung habisin kan? Kan lebih seru kalau misalkan kamu aku mainin dulu. Tapi ya sudahlah ya. Ini aku beli obat buat kamu ya. Siapa tahu memang ini manjur dan bisa bikin kamu lebih tenang. Jadi jangan lupa ya buat minum obatnya. Tapi tetap ya, kamu harus mulai jaga diri kamu. Sekarang kamu bukan cuma tanggung jawab kamu sendiri, tapi kamu ya tanggung jawab aku. Soalnya aku gak pengen kamu kenapa-napa. Kalau kamu kenapa-napa, aku bakal kehilangan kelinci kecil aku yang berharga ini. Kamu tuh lucu banget sih. Rasanya tuh pengen aku santap sekarang juga. Ngomong-ngomong, kayaknya aku juga sadar hal yang lain. Selain aku bawa makanan takut kamu kelaparan, aku juga beli obat takutnya kamu
nggak bisa memulihkan tenaga dengan cepat. Ya, aku sadar satu hal. Kamu terakhir kali mandi kapan ya? Ah, 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 nggak usah dijawab. No, 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 no. Kamu nggak usah jawab itu. Lagian aku juga nggak peduli ya kamu mandi atau enggak. Yang bisa aku cium aroma dari manusia kan cuma ketakutan, keputusasaan, dan ya sedikit rasa penyesalan itu bikin rasanya tuh lebih nikmat. Jadi ya jangan khawatir. Bau badan itu nggak bakal ngaruh buat aku. Ya, lagian aku juga bisa ngelihat kok dari wajah kamu tuh. Kotor, kucel, berantakan. Rambutnya berantakan banget, mukanya juga kusut. Tapi anehnya aku malah gak benci itu. Aku gak ngerasa keganggu sedikit pun kok, tenang aja. Mungkin itu malah bikin aku punya inisiatif buat ngerapihin, ngebersihin, atau mungkin mandiin kamu. Siapa tahu kamu ngebolehin aku buat ngurusin kamu. Aku bisa kok mandiin kamu. Aku bisa basuh, nyabunin, gosok bagian-bagian yang gak bisa kamu gosok sendiri. Atau mungkin kamu mau tambahan yang lain juga gak apa-apa. Ya meskipun cuma sebentar doang juga lumayan kan. Hitung-hitung biar aku ngerasain sesuatu yang udah lama gak aku lakuin. Aku juga penasaran kalau misalkan aku ngelakuin itu sebagai vampir. Apakah rasanya masih seenak seperti saat aku jadi manusia? Atau justru jauh lebih nikmat daripada aku yang cuma sebagai manusia? Gimana? Kamu mau? Kamu ngebolehin aku buat ngelakuin itu sekarang? Kamu masih diem aja. Atau mungkin aku bakal paksa kamu buat muasin aku. Aku bakal paksa kamu buat aku jadiin mainan. Boleh sih kalau misalkan aku ngelakuin itu. Tapi nanti aja. Kita lihat waktunya ya. Soalnya yang aku bilang di awal tadi, kamu tahu kan? Kamu masih ingat kan? Aku tuh haus banget pengen nyantap kamu sekarang. Aku tahu kok, aku tahu. Kamu belum 100% pulih, tapi tetap aja kamu gak boleh nolak. Dan kali ini aku bakal ngelakuin itu dengan cara paksa, bukan dengan cara yang halus ataupun lembut apalagi. Gak, malam-malam yang sebelumnya adalah malam buat toleransi aja. Tapi sekarang aku gak bakal nahan diri lagi. Aku bakal nyantap kamu dengan cara yang barbar. Ayo, jadi anak yang baik buat aku.
Aku bener-bener haus. Aku lapar. Aku pengen nyantap kamu sepenuhnya. Aku gak akan biarin kamu ngerasain kelembutan dari taring aku. Setiap kali aku liatin bagian ini, bagian yang selalu aku pakai buat nyantap kamu, selalu ada dorongan yang gak bisa aku jelasin. Kayak ada sesuatu yang narik aku lebih dekat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan karena itu, aku bakal nyantap kamu jauh lebih barbar dari sebelumnya. Aku suka itu. Aku suka sama suara rintihan kamu. Dan ini adalah hadiah spesial yang selalu aku kasih ke kamu setiap kali aku ngerasa puas sama kamu. Udah. Aku tahu itu menakutkan, menyeramkan, mengerikan. Tapi aku gak mau kamu sampai trauma. Aku gak mau kamu sampai kehilangan kewarasan kamu. Aku gak suka. Aku gak suka kalau sampai kamu hilang kewarasan. Aku lebih suka menikmati kamu yang takut setengah mati. Aku gak tahu. Aku gak tahu kenapa malam ini. Tapi rasanya aku bener-bener pengen nyantap kamu lagi. Aku tahu, tadi udah cukup barbar. Udah banyak yang aku ambil dari kamu. Tapi aku masih kurang puas. Gimana ya? Kamu ada ide gak buat bikin aku puas? Gimana kalau misalkan aku coba sedikit lagi? Boleh nggak? Mungkin biar kamu nggak terlalu takut, aku bakal coba pakai cara yang lembut. Aku bakal pakai coba cara yang lembut. Ayo, sayang, miringin kepala kamu lagi, ayo. Iya, pintar, bagus. Aku suka kalau kamu nurut. Sekarang aku pengen kamu nurut, oke? Betul, miringin. Itu baru kelinci kecil aku.
Aku bakal satap kamu sekarang. Itu dia. Pinter banget. Kelinci kecil aku emang gak ada duanya. Aku suka banget. Aku suka sama kamu yang bisa muasin aku. Iya. Aku bakal rawat kamu jauh lebih lama lagi. Biar aku bisa main-main sama kamu kayak gini. Dengerin aku ya. Sekarang kamu harus fokus sama aku aja. Lupain semuanya. Lupain orang tua kamu. Lupain teman-teman kamu. Siapapun yang pernah punya hubungan sama kamu, hilangkan. Hapus semua dari kepala kamu. Gak penting lagi. Itu semua bukan hal yang penting lagi sekarang. Kamu gak butuh mereka. Kamu juga gak penting buat mereka. Yang penting di sini cuma kamu yang berguna buat aku. Buat menghilangkan dan jadi obat penawarku. Buat penghilang dahaga aku. Dan cukup aku yang ngisi kepala kamu, ngisi pikiran kamu. Cukup aku yang kamu dengar. Cukup aku yang kamu lihat. Karena mulai sekarang kamu bakal hidup di sini sama aku. Dan aku gak bakal ngelepasin kamu. Gak akan pernah. Sekali lagi, aku gak akan pernah ngelepasin kamu. Dan kamu juga gak akan pernah bisa ninggalin tempat ini. Ya. Yang pasti, aku bakal ngerawat kamu. Aku bakal jagain kamu selalu. Aku bakal bikin kamu nyaman dengan caraku ini. Yang aku yakin kamu pasti suka. Cepat atau lambat, kamu bakal suka dan menikmati apa yang aku kasih ke kamu. Lihat aku. Lihat aku. Kamu bakal sadar kalau kamu bakal ngerasa beruntung bisa tahu aku. Dan inilah kenyataannya. Kamu terjebak sama seorang vampir yang perhatian sama kamu. Dan karena itu, kamu ngerasa beruntung. Dan semakin lama, semakin kamu gak bisa lepas dari aku. Jadi, mulai biasain diri kamu dengan satu hal. Kamu milik aku. Dan aku gak akan pernah ngelepasin kamu. Karena kamu adalah kelinci kecil aku. Selamanya. Aku suka banget sama raut wajah kamu yang sekarang ini. Ini adalah ekspresi yang paling aku suka. Setiap selesai aku nyantap kamu. Teruslah
Jadi kelinci kecil aku yang lucu ya, sayang. Nanti aku bakal datang lagi nemuin kamu. Dan mungkin aku bakal ada kejutan yang lain. Jadi sabar ya. Kamu harus nungguin aku. Oke? Dadah kelinci kecil aku.